dari studi yang saya pelajari juga, biologi dan biomedis, lalu diskusi dengan teman-teman saintis juga, kami sepakat bahwa ini sangat amat bahaya. Meskipun banyak media dengan segala teori, isu, dan lain-lainnya yang seakan-akan menggampangkan COVID-19. Tapi bagi saya, dari ilmu yang saya miliki, kondisi pandemik ini bukan kondisi biasa, kita nggak bisa samakan dengan. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan share video penjelasan mengenai COVID-19 yang sangat menarik, sangat bagus, dan yang paling penting mudah dipahami oleh masyarakat awam. Narasumbernya yaitu kakak saya, Kak Isti Anindya, atau biasa saya panggil Kak Anin, merupakan lulusan S2 Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saat ini Kak Anin aktif sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Beliau aktif dalam mengedukasi masyarakat khususnya mengenai TORCH dan autism. Yuk kita simak video penjelasan beliau mengenai COVID-19 yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Halo teman-teman, saya Isti Anindya dari komunitas Peduli TORCH, komunitas berbasis sosio-edukasi, yang mana selain ini gerakan sosial juga adalah gerakan edukasi. Nah, kalau teman-teman penasaran apa itu TORCH, Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes simplex virus, nah teman-teman boleh nih bergabung bersama komunitas kami. Seperti apa kegiatan komunitas kami? Pastinya kekinian dan ngikutin zamannya deh. Seperti kita pernah bikin film Tak Sekadar Jalan, film edukasi yang kita upload di YouTube, ada di sini. Dan juga kita pernah melakukan kegiatan program Desa Siaga TORCH bekerja sama dengan mahasiswa yang melakukan program kreativitas mahasiswa atau PKM di berbagai universitas. Nah, kita juga pernah datang penyuluhan baik itu ke desa, ke arisan, dan juga dalam bentuk seminar-seminar lainnya. Kalian mau tahu seperti apa? Yuk! Sebaiknya kita buat kenalan dulu sama COVID-19. Karena kalau kita sendiri tidak mengenal sebenarnya COVID-19 itu seperti apa, kalau saya pribadi, dari studi yang saya pelajari juga, biologi dan biomedis, lalu diskusi dengan teman-teman saintis juga, kami sepakat bahwa ini sangat amat bahaya. Meskipun banyak media dengan segala teori, isu, dan lain-lainnya yang seakan-akan menggampangkan COVID-19. Tapi bagi saya, dari ilmu yang saya miliki, kondisi pandemik ini bukan kondisi biasa. Kita nggak bisa samakan dengan TB, tuberkulosis, terus juga, oh sama kayak diabetes, oh sama kayak waktu demam berdarah, itu nggak bisa disamain. Jadi kenapa ini menjadi pandemik dan luas merata seluruh dunia, tentu ini adalah penyakit yang berbahaya, bukan penyakit yang receh. Nah, COVID-19 ini atau disebut Coronavirus Disease 2019, itu dia bersifat zoonis. Jadi dia itu penyakit hewan, lalu pindah ke manusia. Kenapa bisa pindah? Karena hubungan manusia dan hewan yang terlalu dekat, seperti dimakan. Nah, seperti itu. Nah, coronavirus ini sebenarnya sudah ditemukan udah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi COVID-19 ini adalah penyakit dari salah satu virus dari coronavirus ini yang disebut SARS-CoV-2. Coronavirus 2. Kalau SARS-CoV-1 atau SARS-CoV aja itu adalah yang menyebabkan SARS di 2003. Kenapa ilmuwan memberikan namanya SARS-CoV-2? Karena dia kurang lebih 70-80% mirip dengan virus SARS yang 2003. Dulu karena belum teridentifikasi, dia dikasih nama novel coronavirus. Novel itu buat istilah yang belum ada namanya. Nah, pertama kali kasusnya di kota Wuhan, dikaitkan dengan pasar grosir makanan laut Huanan. Virus dapat menular dari orang ke orang, akhirnya ya, karena dia bermutasi, dan akhirnya memunculkan gejala yang paling khas adalah pneumonia. Dan belum ditemukan vaksin, serta pengobatan yang efektif sampai detik ini. Ini adalah saya ambil dari report WHO terbaru, dari tanggal 29 Mei sampai 4 Juni. Kita lihat di dunia itu merata persebarannya. Kalau Indonesia sendiri, itu ada di warna ini, di tengah-tengah. Yang paling banyak adalah di Amerika, seperti di Brazil, juga di Amerika Utara. Nah, berarti ini sudah menunjukkan bahwa ini nggak main-main lah. Tersebar secara merata di seluruh dunia. Makanya disebut pandemik. Gejala dan tandanya yang paling khas adalah pneumonia. Biasanya nafasnya sesak, atuk, dan membuat nafas menjadi sesak. Tapi banyak juga pada beberapa individu infeksinya menjadi tanpa gejala atau asimptomatik. Orang-orang yang memiliki sistem tubuh dari kecilnya itu sudah kuat, biasanya dia, kalau dia positif, dia masuk ke OTG ya, orang tanpa gejala. Nah, sedangkan yang lainnya umumnya memiliki gejala pada penyakit saluran pernafasan bagian atas ringan hingga berat. Awalnya batuk
batuk-batuk ringan, lama-lama nanti batuknya menjadi batuk berat dan akhirnya sesak napas. Lalu juga ada beberapa yang mengalami gangguan pencernaan. Bahkan kemarin kalau nggak salah dokter anak, Dokter Aman Pulungan bilang bahwa di feses anak aja bisa ditemukan bahwa ada virus SARS-CoV-2 penyebab COVID tadi. Gejala yang lain yang tidak spesifik seperti demam, mialgia, pegel-pegel, rasa tidak nyaman, batuk, nyeri pada dada, dan juga sesak. Nah, apa sih coronavirus? Jadi coronavirus itu ibarat keluarga besar, dia salah satu anggota keluarganya yang baru lahir lah kasarnya. Coronavirus atau COVID-2 ini termasuk Ordonodovirales dan dia adalah keluarga virus terbesar. Jadi kalau ibu-ibu tahu HIV, tahu virus-virus kayak CMV, terus HPV, nah ini corona ini tuh kayak di dunia virus itu dia kayak keluarga paling besar dan berpengaruh. Kenapa? Karena mereka sangat mudah mutasi sehingga jenisnya sangat banyak. Ini adalah bentuk dari coronavirus itu, dia khas. Ini adalah contoh dari virus-virus corona yang sudah ada di dunia. Ada yang penyebab SARS, ini ada yang penyebab MERS, ada SARS, ini yang pada babi ya, tapi waktu itu endemiknya di Eropa. Rata-rata kalau kita lihat natural host-nya adalah kelelawar dan beberapa dari tikus. Kenapa dari kelelawar bisa ke manusia? Pastinya adalah dimakan. Itulah awal mula kenapa coronavirus itu bisa beradaptasi di tubuh manusia. Bagaimana sih penularan COVID-19 ini? Cara penularannya hampir sama dengan penularan common cold atau selesma, kalau orang Indonesia bilangnya flu ya. Nah, dari percikan bersin individu yang terinfeksi dapat menjadi sarana penularan yang hebat, apalagi face to face atau melakukan kontak langsung dengan penderita seperti para tenaga medis. Kenapa mereka harus menggunakan hazmat? Jadi misalnya saya ketemu sama Bu Yanti nih, saya ke Padang mudik. Saya ternyata orang tanpa gejala. Terus saya ngobrol sama ibu saya nih, itu ibu saya bisa terinfeksi. Karena apa? Kalau kita ngobrol, pasti itu ada cipratan kan, walaupun ibaratnya kalau bahasa orang muncrat. Muncrat itu nggak harus curf gitu. Jadi kayak percikan kecil itu bisa menginfeksi orang lain. Makanya harus menggunakan masker. Terus juga bisa penyebarannya lewat masuk ke saluran pencernaan juga bisa. Ini adalah gejala-gejalanya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu gejala-gejala umumnya seperti apa. Tapi sekarang ternyata banyak muncul gejala-gejala lain yang ternyata banyak orang yang disangka ini demam berdarah, tapi ternyata dia positif COVID. Nah, kronologis munculnya COVID tadi sebenarnya muncul dari 12 Desember 2019, makanya dikasih nama COVID-19. Nah, tadi ya di pasar seafood, terus 26 Desembernya, jadi pasien pertama itu 12 Desember dirawat, terus diteliti, dan 26 Desembernya ternyata dia mengalami 12 tambah 14, jadi ya benar ya, jadi setelah dia dirawat 14 hari kemudian dia mengalami sindrom pernafasan dengan demam tinggi dan batuknya mirip dengan batuk orang lagi flu atau lagi selesma tadi. Penyebabnya ini mulai diteliti sama tim dokter. Ini kenapa ya cairannya banyak di paru-paru atau pneumonia. Terus ternyata dia mengandung virus yang berasal dari keluarga corona. Tapi kok nggak mirip sama yang sebelumnya. Ternyata setelah dilihat ternyata mirip 89,1 dengan yang 2003. Nah, semakin banyak meneliti, banyak juga penelitian yang mengatakan ada cuma 70%, ada 80%, dan lain-lain. Bahaya infeksi COVID-19 ini pertama adalah gangguan dari pernafasan, ARDS, terus darahnya terkontaminasi dengan RNA virus, acute cardiac injury. Jadi orang yang kena serangan jantung, itu banyak kan, yang sekarang tuh tiba-tiba meninggal serangan jantung. Nah, itu perlu dicurigai apakah dia positif COVID atau tidak. Terus juga acute kidney injury itu biasanya gagal ginjal. Terus ada infeksi sekunder, misalnya dia udah kena corona, terus dia kena virus-virus yang lain, virusnya jadi banyak di dalam tubuh dan bisa mengakibatkan shock yang menyebabkan kematian. Jadi sebenarnya pada saat pandemik ini banyak kematian yang tiba-tiba itu harus dites apakah dia COVID atau tidak. Jadi nggak bisa bilang, oh dia meninggal serangan jantung. Nah, kita harus tes nih apakah dia COVID, karena salah satu bahayanya adalah bisa menyebabkan serangan jantung itu sendiri. Terus mengapa sih virus corona sulit ditangani? Nah, ini adalah cerita saya dengan teman-teman saintis, karena yang pertama, dia replikasi itu bahasa awamnya adalah dia berlipat ganda. Jadi misalnya dari 1 jadi 4, jadi 4, jadi 16. Nah, itu dia sangat mudah sekali bereplikasi sehingga virusnya itu cepat sekali berkembang di dalam tubuh kita. Terus dia mudah mutasi. Jadi mutasi itu misalnya dia nemplok di tubuh saya, dia menyesuaikan dengan saya tinggal di Depok, cuaca iklim di Depok seperti apa, nanti dia bisa bermutasi. Jadi akhirnya dia hanya menginfeksi orang-orang Depok. Biasa seperti itu.
gitu. Makanya ada sekarang COVID itu ada tipe macam-macam ya, ada tipe A, B, C, ada yang menggolongkan 4 tipe, sekian tipe. Nah, itu disesuaikan dengan lingkungan juga. Jadi dia sangat mudah mutasi. Berbeda dengan HIV. Kalau HIV dia dari dulu sampai sekarang ya itu aja. Makanya susah dibukakan vaksin untuk warga corona ini. Itu makanya sekarang kalau nggak salah udah ada berapa strain, udah berapa tipe. Nah, harapannya nanti kita kalau ada vaksin, kita akan divaksin dengan itu. Jadi kemungkinan pasti akan sangat mahal sekali. Nah, mengapa sih virus pada hewan dapat berpindah? Pertama, itu bisa dari makanan yang kalau COVID ini dari makanan, dari makan kelelawar, ular dan lain-lainnya. Terus bisa kita digigit seperti demam berdarah, itu kan kita digigit sama malaria juga kita digigit oleh nyamuk. Terus bisa juga dari udara kayak flu burung. Terus juga kalau yang ekstrimnya itu kalau HIV itu sebenarnya awalnya adalah dari primata atau bangsa monyet-monyet di Afrika sana. Dan di situ ada tradisi bukan menikah sih, jadi kayak kawin sama hewan gitu. Jadi akhirnya HIV-nya pindah ke manusia. Itu awal sejarah dari HIV. Sebenarnya virus di dunia ini rata-rata dari hewan. Cuman manusia aja yang kayak udah jelas dibedain gitu, nih virus buat hewan, tapi kitanya aja yang iseng. Akhirnya yaitu banyaklah virus-virus yang memodifikasi sehingga manusia juga terinfeksi. Nah, ini tadi ya sedikit gambaran tadi bagaimana zoonotik itu kalau ceritanya diprediksi itu dari makanan di Wuhan. Nah, bagaimana sih cara mendeteksi COVID? Yang pertama dengan tes swab. Tes swab itu tidak enak Bapak Ibu. Jadi kalau saya mengatakan kita jangan sampai kena. Tes swab itu nggak enak. Bisa dari hidung, bisa dari kerongkongan seperti gambar di sini. Dan itu menggunakan namanya RT-PCR. Ini kayak dilihat RNA dan DNA virusnya. Terus harganya mahal. Cara melakukannya susah. Jadi awal-awal Indonesia itu semua merujuk ke beberapa lab besar, kalau nggak salah 2-3 lab besar di Jakarta. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa pakai RT-PCR pertama. Yang kedua mahal. Nah, oleh karena itu Indonesia beli namanya rapid test. Tapi rapid test ini tidak terlalu efektif menunjukkan apakah seorang positif terinfeksi atau tidak. Karena konsep antibodi dalam tubuh kita muncul 1-2 bulan untuk IgG, untuk antibodi IgM 2-4 minggu muncul di peredaran darah. Jadi nggak bisa kalau orang tiba-tiba dia punya gejala di tes rapid kemungkinan dia negatif karena mungkin dia masih 2-3 hari sakit. Kita harus 28 hari sampai antibodinya terbentuk. Makanya ini menjadi agak rancu ketika misalnya orang yang kena ada gejala di tes ternyata negatif terus disuruh pulang, itu berbahaya. Jadi sebenarnya rapid test ini cocok buat, kalau sekarang mungkin cocok ya buat men-screening orang-orang yang mau masuk kerja karena kan kita sudah 3 bulan di karantina. Mungkin kalau terinfeksinya awal bisa terbentuk antibodi. Bentuknya seperti ini, yang diambil adalah darah seperti cek gula darah, terus diteteskan ke alatnya, nanti akan langsung keluar seperti test pack positif atau negatif. Nah, ini yang paling penting yang diperiksa adalah antibodi, bukan virus. Tiap orang menghasilkan antibodi itu beda-beda. Orang dengan sistem imun baik, maka antibodi yang diciptakan tuh bisa 2-4 minggu tuh udah ada antibodi. Orang yang dengan sistem imunnya jelek, maka mungkin bisa sebulan, 1 bulan, 2 bulan baru muncul. Makanya ini dianggap kurang efektif. Ini saya minta konsentrasi Bapak Ibu sejenak. Ini saya mau sedikit menceritakan bagaimana sih kalau SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID ini masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ini adalah paru-paru kita, ini adalah paru-paru. Unit terkecil dari paru-paru kita adalah disebut alveoli. Jadi kayak ada bronkus, ada trachea dulu ya, terus dia akan masuk ke paru-paru kita. Nah, ujung terminalnya adalah alveoli. Nah, disitulah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Seperti ini, yang seperti buah anggur ini. Nah, ini yang healthy, ini adalah contoh dari paru-paru sehat. Di dalam paru-paru kita yang sehat, di unit terkecil ini ada namanya sel-sel imun, yang biru-biru ini. Terus ini adalah pembuluh darah, di sini terjadi ruang pertukaran oksigen dan karbon dioksida untuk kebutuhan tubuh kita. Kalau terinfeksi, jadi SARS-CoV-2 itu ibaratnya Bapak Ibu nih, kalau ditanya, saya tanya nih, habis pandemik ini mau kemana pertama kali gitu. Misalnya kalau ada yang saya suka makan soto Padang, saya akan ke soto Padang itu gitu. Kita punya tempat-tempat favorit. Nah, SARS-CoV-2 ini tempat favoritnya ada di alveoli. Karena apa? Karena di situ ada yang namanya AC2. AC2 itu seperti ya sesuatu lah, intinya reseptor penanda bahwa di situ tempat nongkrongan aku. Jadi ketika SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam tubuh, yang dia cari pasti langsung ke alveoli. Dia nggak bakal mampir ke ginjal dulu atau dia mampir ke lambung dulu. Pasti walaupun dia masuk lewat pencernaan, yang dia cari adalah si alveoli. Cuman ada penelitian yang mengatakan bahwa reseptornya juga ada di otak dan juga ada di saluran pencernaan. Jadi penelitian selalu berkembang.
tapi utamanya adalah di paru-paru. Nah, ketika virus masuk ke dalam ini, dia akan menguasai ruangan ini sehingga dia akan mengganggu aktivitas. Nah, kalau aktivitas terganggu di dalam alveoli, kompensasinya adalah tubuh mengeluarkan cairan. Cairan itu akan memenuhi kantong-kantong dari alveoli sehingga paru-paru kita bengkak atau berisi air atau disebut pneumonia. Karena paru-parunya berat, ya kita bayangin ya Bapak Ibu, kalau paru-parunya berat, pasti dia mengembangnya susah, ya nggak? Makanya kita sesak napas, kok kayak susah napas, itu karena paru-paru kita terendam air. Kenapa terendam air? Karena diganggu sama virus. Jadi ibaratnya tempat tongkrongan virus itu mengambil tempat tongkrongan yang harusnya menjadi ruang untuk kita pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nanti kalau Bapak Ibu mau baca lebih lanjut gambar ini, nanti mungkin materinya akan di-share. Jadi ada poin-poin kapan kita harus stay at home, kapan kita harus ke rumah sakit, dan kapan harus dirawat di ICU. Itu sudah ada level-levelnya sendiri. Ini adalah sistem kekebalan tubuh terhadap virus. Tadi yang dari dalam alveoli kita perkecil lagi. Ini misalnya yang pink-pink ini adalah virus yang masuk, maka dia akan menghancurkan sel. Jadi virus itu kerjanya adalah menghancurkan sel dan memakai sel untuk tempat mereka memperbanyak diri. Jadi sebenarnya virus itu adalah partikel yang kalau masuk ke dalam tubuh kita, dia akan membajak. Dia akan membajak tubuh kita, dia akan memakai pabrik di dalam tubuh kita untuk menguntungkan dirinya sendiri, buat mereka hidup. Makanya dari awal kenapa harus ada lockdown dan lain-lain, itu biar si virusnya itu nggak bisa ketemu sama kita. Jadi akhirnya dia lama-lama mati, karena kan nggak ada tubuh manusia yang bisa dimasukin. Nah, semakin kita keluar dan mencari virus itu, maka virus itu akan semakin berkembang. Semakin lama dia kita biarkan, maka dia akan semakin risiko mutasinya semakin besar, ketemu vaksinnya semakin lama. Sistem imun yang kita tahu adalah satu-satunya, menurut saya, satu-satunya senjata yang bisa kita andalkan saat ini. Mau Bapak Ibu menggunakan N95 atau masker atau mau pakai hazmat sekalian jalan-jalan, kalau memang sudah terinfeksi, kalau dalamnya nggak kuat, sama aja bohong. Jadi yang paling penting adalah sekarang sistem imun kita dijaga dengan baik. Nah, kita tahu itu melalui makanan yang sehat dan bergizi, selain dengan olahraga ya. Olahraga, makan sehat dan bergizi. Ini ada jurnal yang mengatakan bahwa memang sistem imun itu dimodulasi atau diatur oleh gizi-gizi dalam makanan. Jadi, bayangkan kita punya di dalam tubuh sel-sel imun yang siap menjadi tentara yang akan mengusir si COVID itu kalau misalnya kita terpapar. Kita sekarang ini berupaya memberi makan mereka semua sehingga mereka kuat. Makanya kalau saya sekarang benar-benar, karena saya pribadi belum bisa hidup sehat, yang makan yang clean food, ya makan orang-orang barat lah yang makannya bersih dan lain-lain, karena kondisi kita ya, maksudnya kebiasaan juga. Jadi saya sangat bergantung dengan suplementasi. Nah, ini contoh adalah nutrisi-nutrisi yang bisa memperkuat sistem imun. Itu yang pasti ada vitamin, mineral, dan lain-lain. Nah, ada satu bahan makanan yang juga bisa meningkatkan sistem imun, disebut kolostrum. Kolostrum ini terdapat di susu. Ada di susu manusia, itu biasanya pada ASI pertama kali ya, keluar warnanya agak kuningan. Nah, terus ada juga kolostrum pada sapi, pada kambing, dan lain-lain. Intinya, mamalia yang menyusui, maka dia punya kolostrum. Itu sekilas cerita tentang COVID-19. Jadi, saya ingin membangun kesadaran bahwa ini nggak main-main. Jujur, kami-kami yang belajar genetika, belajar molekular, lalu melihat fenomena di media sosial, banyak yang bilang ini teori konspirasi lah, ini beginilah, kita sedih. Karena kalau saya pribadi tidak meyakini itu. Kami meyakini bahwa ini pure terjadi mutasi secara alami, hewan pindah ke manusia dari tadi aktivitas memakan hewan liar. Itu yang kami yakini. Banyak orang yang menggiring opini bahwa ini cuma dilebay-lebayin. Nah, itu saya sedih sih, karena akhirnya efeknya orang jadi banyak yang bodoh amat, padahal sangat mengancam.